Syukur kepada Tuhan, kita melanjutkan pembahasan mengenai kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, perampungan zaman ini, dan kedatangan Tuhan. Kita memasuki berita yang keempat, setia di dalam pelayanan, dalam amanat Tuhan, dan dalam karunia-Nya bagi kedatangannya kali kedua yang mendekat. Saudara-saudari, ini melanjutkan berita yang lalu yang menekankan mengenai aspek dari kehidupan orang Kristen di hadapan Tuhan dilambangkan seperti gadis yang mempersiapkan pelitanya dan buli-buli di dalamnya terdapat minyak ekstra untuk menyambut mempelai laki-laki. Ini merupakan aspek pribadi kehidupan di hadapan Tuhan. Dan untuk ini kita perlu membiarkan Kristus Sang Roh itu melalui firman-Nya terus memenuhi seluruh diri kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Namun kehidupan orang Kristen juga menyangkut pelayanan. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita juga bisa lanjutkan untuk melayani sesama kita. Maka berita keempat menunjuk kepada satu pelayanan. Anda dan saya, semua kaum saleh terlibat di dalam satu pelayanan di dalam penghidupan gereja. Di sini dituntut satu kesetiaan, setia dalam pelayanan, juga setia di dalam amanat Tuhan. Ini menunjukkan pelayanan kita bukan menurut kemauan kita, tapi ini adalah dari amanat Tuhan. Dan sarana pelayanan kita bukan kemampuan alamiah kita, tetapi adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melihat Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudari, porsi ayat ini adalah menyambung di dalam satu porsi ayat sebelumnya yang dikatakan ada dua orang bekerja di ladang, satu diangkat dan satu ditinggal. Dan kita sudah jelaskan bahwa mereka yang diangkat adalah mereka yang memiliki hati kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kalau dilanjutkan dengan porsi ayat yang sudah kita baca, berarti mereka yang diangkat juga adalah seorang hamba yang setia, juga yang bijaksana, yang melakukan satu tugas pelayanan, yaitu memberikan makan pada waktunya di dalam satu rumah tangga. Maka kita melihat porsi ayat ini adalah bagaimana syarat untuk bisa menjadi seorang yang diangkat di hadapan Tuhan sebagai buah sulung yang matang. Mari kita lihat poin-poinnya. Allah memiliki satu rumah tangga ilahi untuk menyalurkan dirinya sebagai suplai makanan bagi umatnya. Saudara-saudari, gereja adalah merupakan satu rumah tangga ilahi. Ini dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 19 bahwa kita adalah satu keluarga Allah. Dan di dalam satu keluarga yang terutama adalah tersedianya makanan, sehingga anggota seluruh keluarga dapat menikmati makanan sehingga mereka bisa dikenyangkan untuk kelangsungan hidup mereka. Demikian juga gereja merupakan satu rumah tangga Allah. Gereja perlu satu suplai makan rohani. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, Tuhan sendiri mengatakan, akulah roti kehidupan, roti hayat.
untuk diberikan kepada umat Allah supaya mereka dapat makan, menikmati Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Allah mendambakan hamba yang setia dan bijaksana atas rumah tangga ilahinya untuk memberi makan umatnya tepat pada waktunya. Saudara-saudari, di dalam rumah tangga Allah ini, di dalam hidup gereja, Allah sedang mencari orang-orang yang mau sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Dan tugas dari hamba yang setia bijaksana ini adalah yang terutama adalah memberi makan umatnya. Menyuplai makan kepada umat Tuhan tepat pada waktunya. Saudara-saudari, tepat pada waktunya mengacu kepada satu periode. Mengacu kepada pengenalan terhadap orang yang diberi makan. Dan tahu saat kapan waktunya untuk memberi makan. Di dalam Efesus pasal 32 adalah contoh Rasul Paulus yang mengatakan dia adalah penyelenggara atau yang melaksanakan penyelenggaraan tugas yang diberikan Allah kepada dia. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai 57 adalah contoh Yusuf yang akhirnya dipercaya oleh Firaun menjadi penguasa saat itu untuk bisa mengatur makanan yang saat itu ada di Mesir dan bisa membagikan makanan ini sehingga bisa meleraikan kelaparan saat itu. Dan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, Petrus mengingatkan bahwa kita ini supaya menjadi seorang pelayan Tuhan yang bisa menunaikan fungsi kita berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Memberi makanan mengacu kepada meministrikan firman Allah sebagai suplai hayat. Memberi makan pada waktunya mengacu kepada satu periode waktu yang terus-menerus. Saudara-saudari, untuk menyajikan satu makanan, maka kita sendiri juga harus memiliki makanan itu. Bagaimana kita bisa memiliki firman Allah melalui doa, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui penuntutan kita terhadap firman Tuhan. Ini akan menjadi satu makanan yang mengenyangkan kita dan juga makanan yang bisa kita suplaikan kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 14 ayat 14 sampai 16 ini adalah satu kisah di mana Tuhan diikuti oleh 5.000 orang laki-laki ya, di mana mereka mengikuti Tuhan dan murid-muridnya waktu itu usul karena hari sudah menjelang malam, mereka usul supaya orang-orang disuruh ke kampung-kampung untuk mencari makanan sendiri, pokoknya mengurus dirinya sendiri. Tapi Tuhan langsung mengatakan, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Saat itu hanya tersedia 5 roti dan 2 ikan. Tapi asalkan kita memiliki hati, beban untuk memberi makan. Dan kita menyerahkan sumber makanan ini kepada Tuhan. Dan kita lihat saat itu, dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Dan kalau totalnya adalah kurang lebih 10.000. Di sini kita melihat di mana hati Tuhan, dimanapun dia berada, dia ingin menyuplaikan kelimpahan hayat Allah kepada umat manusia. Di dalam Efesus 6 ayat 17 dan 18, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Untuk apa, saudara-saudari? Adalah supaya kita menerima satu firman melalui doa baca, sehingga kita dibekali, kita dikenyangkan oleh firman, dan kita bisa menyuplai kepada sesama saudara kita. Mari kita lihat reaksi dari hamba yang satunya, hamba yang jahat. Ya, jadi ada hamba yang setia dan bijaksana, tetapi juga ada hamba yang jahat. Yaitu kalau dalam perikop yang di atas ini mungkin adalah mereka yang ditinggal. Ya. Hamba yang jahat adalah hamba yang beralasan mengatakan Tuhan tidak datang-datang. Berarti tidak mengasihi penampakan Tuhan. Dan mengasihi zaman jahat sekarang ini. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, bahwa mahkota yang Rasul Paulus katakan juga tersedia bagi mereka yang rindu akan penampakan Tuhan. Dan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 4, Petrus mengatakan di zaman akhir akan tampil pengejek-mengejek yang meragukan kapan Tuhan datang. Jadi hamba yang jahat ini yang pertama kita melihat adalah yang tidak mengasihi akan penampakan Tuhan. Acu tak acu terhadap kedatangan Tuhan kembali.
Sehingga di dalam Lukas pasal 21 ayat 34, ada sebagian orang yang akhirnya saat Tuhan datang, mereka akan terkejut. Karena kedatangan Tuhan seperti satu jerat. Saudara-saudari, semoga Anda dan saya berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Selanjutnya, hamba yang jahat ini juga adalah hamba yang memukul hamba-hamba lain. Kita tidak boleh menghakimi, mencaci. Sebaliknya harus saling mengampuni, membalut luka, saling melayani, dan tidak tersandung atas cacian orang lain. Saudara-saudari, kalau kita lihat realita di dalam kehidupan gereja, seringkali sesama anggota tubuh bisa ada ketersinggungan, sehingga salah satu tidak bisa menerima, timbullah kata-kata kritik, cacian, baik saudara terhadap wakil kekuasaan di dalam gereja, para penatua, para diaken, ataupun kepada sesama anggota. Saudara-saudari, kita harus berjaga-jaga di dalam perkataan kita. Dikatakan di Yakobus, lidah kita juga seperti api yang bisa membakar satu hutan. Saudara-saudari, kalau itu kita harus berjaga-jaga di dalam perkataan kita. Hamba yang jahat ini adalah hamba yang memukul dengan perkataannya kasar, perkataan cacian. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 dan Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 dikatakan janganlah kita menghakimi. Karena dengan ukuran yang kita ukurkan kepada orang lain, itu akan diukurkan kepada kita. Di dalam Lukas pasal 10, ayat 33 sampai 34, adalah cerita mengenai orang Samaria yang baik hati. Melihat orang yang telah dirampok, dia langsung membalut luka, memberikan minyak dan anggur, membawa orang yang dirampok ini ke penginapan, sampai memberikan uang kepada yang pemilik penginapan untuk merawat. Bahkan sampai dia datang kembali pun akan mengganti apa yang telah dikeluarkan untuk merawat orang ini. Saudara-saudari, inilah gambaran Tuhan kita. Adalah seperti Samaria yang baik hati, yang dengan rendah hati membalut luka, memberikan minyak dan anggur. Ini adalah Roh Kudus. Baiklah kita sesama, bersama-sama untuk saling membalut luka, saling melayani, saling memberikan perkataan yang memberkati. Dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 juga kita didorong untuk bisa menerima orang-orang yang lemah, merawat mereka sehingga mereka bisa dibawa kembali di dalam penghidupan gereja. Hamba yang jahat adalah hamba yang dimabukkan oleh hal-hal duniawi, kepentingan sendiri, tidak memikul salib. Saudara-saudari, kita tidak boleh memikul satu kuk dengan orang-orang yang belum percaya serta menjauhkan diri dari hawa nafsu orang muda. Jadi hamba yang jahat ini juga dimabukkan oleh hal-hal duniawi. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, janganlah kita menjadi pasangan yang tidak seimbang. 1 Korintus 15 ayat 33, waspadalah. Pergaulan yang buruk merusakkan satu kebiasaan yang baik. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22, Rasul Paulus menasihatkan Timotius untuk menjauhi nafsu orang muda. Sebaliknya mengejar kesetiaan, keadilan, bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Saudara-saudari, hamba yang setia dan bijaksana akan beroleh pahala memerintah di dalam kerajaan. Sedangkan hamba yang jahat akan disingkirkan dari kemuliaan Kristus, mengalami penghukuman ratap tangis dan gertak gigi. Tentunya Anda tidak ingin menjadi hamba yang jahat. Tetapi waspadalah saudara-saudari, tanpa sadar kita juga bisa menjadi seperti hamba yang demikian. Tapi semoga kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Kita menikmati Tuhan, kita juga bisa menyalurkan Kristus kepada saudara-saudara kita. Kita melanjutkan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang
di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 25, ini juga ada satu perumpamaan mengenai hamba yang diberi talenta untuk menjalankan talentanya. Ini adalah menyambung di dalam satu perikop sebelumnya mengenai gadis yang bijaksana yang mempersiapkan pelitanya dan sampai layak untuk menyongsong mempelai laki-laki. Dan kita lihat gadis ini di dalam penghidupannya mengasihi Tuhan, di dalam pelayannya disambung dengan hamba yang memiliki talenta dan menjalankan talentanya. Kita melihat Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Tuan yang mempercayakan harta miliknya. Saya senang dengan kata mempercayakan. Saudara-saudara, kepercayaan ada satu nilai yang tidak terhingga. Apabila kita dipercayakan, maka kita sudah diberi satu amanat untuk bisa menjaga dan menggunakan apa yang telah diberikan kepada kita. Mempercayakan harta miliknya, yaitu gereja, kepada hamba-hambanya. Jadi harta milik ini, yang dikatakan talenta ini, adalah gereja, kaum beriman, Injil, kebenaran, firman, apapun yang menjadi milik Tuhan, telah dipercayakan, diberikan kepada Anda dan saya sebagai hamba-hambanya. Kita harus menerima amanat untuk meneruskan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita. Jadi mempercayakan ini adalah supaya kita meneruskan apa yang sudah Tuhan kerjakan dan apa yang sedang dirampungkan dan apa yang akan dicapai. Maka Anda dan saya harus bekerja sama dengan Tuhan, juga bekerja sama satu sama lainnya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 3, kita telah diberi satu berkat rohani di dalam surga. Dan di dalam Matius pasal 28 ayat 19, ini adalah amanat Tuhan supaya menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Di dalam Kolose pasal 24 ayat 25, Rasul Paulus menegaskan, dia juga menerima amanat untuk meneruskan apa yang kurang di atas diri Tuhan, yaitu penderitaannya untuk mendapatkan tubuhnya gereja. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, Paulus juga mengatakan, perlunya siap sedia, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Ini merupakan satu amanat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberikan talenta kepada seseorang menurut kesanggupannya. Kata kesanggupan ini di dalam bahasa Yunani adalah dunamos. Adalah yang oleh anugerah Allah membuat mereka bergairah. Dunamos ini ada satu kegairahan. Ada satu yang membara di dalam roh kita. Menggunakan sebagai karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, Rasul Paulus jelas bahwa apa yang ada pada dirinya itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada dia sehingga dia bisa melayani apa adanya dia menjadi berkat bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Inilah karunia yang bisa kita fungsikan. Bukan karunia yang luar biasa, tapi karunia yang melayani, menasihati, memimpin, bahkan memberikan sesuatu. Tapi mereka lakukan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kelimpahan hayat. Saudara-saudari, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 dan sampai 36 juga di sini Stefanus mengisahkan bagaimana Musa yang awalnya dididik di dalam Mesir, memiliki kemampuan di Mesir, tapi oleh kedaulatan Tuhan mengalami penanggulangan, maka semua apa yang menjadi kemampuannya di dalam karunia Tuhan bisa dipakai untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudari, di dalam kesanggupan ini, Tuhan tahu ukuran kita seberapa. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan ingin kita supaya tidak pasif. Sebaliknya aktif untuk menggunakan karunia-karunia rohani yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Hamba yang menerima 5 talenta, dan hamba yang menerima 2 talenta, segera. Saya senang dengan kata segera, tidak pakai lama. Segera menggunakan talenta dan menghasilkan talenta lain. Hal ini menunjukkan satu kerajinan, tidak lalai, tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, sebaliknya mengobarkannya. Kalau Anda perhatikan, tidak ada teks kalimat yang mengatakan Tuhan memerintahkan supaya hamba ini menjalankan talentanya. Tetapi yang kita tahu, mengapa mereka mau menjalankan dan Tuhan memuji mereka. Ini tak lain karena mereka memiliki satu persekutuan
sehingga tahu apa yang menyenangkan hati tuannya. Dan betul, setelah mereka menjalankan talenta, mereka bisa menyerahkan kembali dan tuannya memuji mereka. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, janganlah kita menyanyiakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang perlu kita perhatikan adalah hamba yang menerima 1 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta menguburkan talentanya di dalam tanah, melibatkan dirinya dalam dunia, membuat sia-sia karunia Tuhan menjadi tawar. Dalam Matius pasal 5 ayat 13, kita adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kita harus menjaga keasinan garam ini melalui kita menunaikan fungsi karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam Matius pasal 25 ayat 23 sampai 24 dan 26 sampai 27, maka kata tuannya itu kepadanya, ini terhadap hamba yang telah menjalankan talentanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sedangkan terhadap hamba yang menyembunyikan talentanya, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara-saudari, saat Tuhan datang, akan mengadakan perhitungan kepada semua hamba yang telah menerima talenta. Baik yang telah menerima 5, 2, dan 1. Dan akan memberikan pahala bagi yang menjalankan. Di sini yang terutama kita lihat adalah yang menjalankan. Bukan masalah kuantitasnya, tetapi bagaimana reaksi, sikap di dalam menjalankan talenta ini. Dan memberi hukuman kepada yang menyembunyikan. Dan kita melihat yang menyembunyikan adalah hamba yang menerima 1 talenta. Saudara-saudari, kebanyakan di dalam hidup gereja yang jadi permasalahan adalah hamba yang menerima 1 talenta. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka hanyalah saudara kecil karena menerima 1 talenta. Mereka minder terhadap hamba yang menerima 5 talenta atau yang menerima 2 talenta. Sehingga hamba yang menerima 1 talenta ini takut dan menyembunyikan talentanya. Maka Tuhan menyebut hamba yang tidak menjalankan talenta sebagai hamba yang jahat dan malas, yang hanya mengata-ngatai tuannya. Dan hamba yang menerima 1 talenta ini malah berkata-kata keras kepada Tuhan, mengatakan Tuhan itu Tuhan yang kejam. Saudara-saudara, betulkah Tuhan kita Tuhan yang kejam? Ataukah Anda merasakan kasih Tuhan setiap hari, setiap saat? Dan yang hanya mengata-ngatai tuannya, takut menjalankan. Maka tuannya menegur keras. Kalaupun pengenalan hamba yang menerima 1 talenta demikian, seharusnya dia memiliki kiat bagaimana menyerahkan talenta kepada yang lain. Dalam hal ini penukar uang, artinya menyerahkan kepada orang baru yang masih lemah. Selemah-lemahnya hamba yang menerima 1 talenta ini, masih ada yang lebih lemah dari hamba itu. Kalau dia mau memandang yang lebih lemah, maka dia memiliki kiat untuk menjalankan, supaya aktif, supaya apa yang dia ada, dia bisa jalankan. Sehingga sekembalinya Tuhan, dia bisa menyerahkan hasilnya kepada tuannya itu. Sehingga yang menyerahkan kepada orang baru yang masih lemah, agar dapat memfungsikan karunia-Nya. Jadi tidak hanya berkata-kata perkataan yang keras kepada Tuhan, tetapi ada 1 action, ada 1 yang nyata yang dia bisa berikan supaya dia bisa kembalikan lagi kepada Tuhan. Akhirnya karunia Tuhan akan diambil atas hamba yang malas dan akan mengalami penyesalan dan kerugian. Tuhan tidak ingin hanya talenta itu tidak hilang,
Tetapi sebaliknya Tuhan ingin supaya talenta ini juga dijalankan. Hamba yang menerima satu talenta memang tidak menghilangkan talenta itu. Tetapi ini tidak cukup memuaskan Tuhan. Tuhan ingin ada laba, ada hasil dari talenta yang sudah dia terima. Kalau tidak bisa menyerahkan saat Tuhan datang kembali, maka akan mengalami penyesalan dan kerugian. Maka apa yang dia ada akan diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada mereka yang menjalankan talenta. Sedangkan pahala diberikan berdasarkan kesetiaan, menggunakan karunia Tuhan sepenuhnya. Akhirnya menjadi mahkota hayat, mahkota keadil benaran, dan mahkota kemuliaan pada zaman yang akan datang, masuk ke dalam sukacita Tuhan selama-lamanya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, ini adalah bagaimana gereja di Smyrna, mereka yang setia sampai mati, sehingga mereka disediakan mahkota hayat. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, Rasul Paulus yang telah menyelesaikan pertandingan iman, maka dia layak mendapatkan satu mahkota keadil benaran. Dan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4, kalau kita setia melayani dengan kasih, dengan anugerah Tuhan, maka tersedialah satu mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Saudara-saudari, berapa talenta yang kita terima? Minimal 1. Tetapi masalahnya, adakah yang 1 ini kita gunakan? Ternyata menggunakan tidak perlu sesuatu yang menekan, tapi sesuatu yang menggairahkan. Kita tinggal melihat apa yang bisa kita berikan. Kita bisa bersekutu, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saudara-saudari, janganlah kita menjadi hamba atau anggota tubuh yang beralasan. Ya, karena semuanya itu akan diukur di hadapan Tuhan. Semoga Anda dan saya mendengarkan firman ini, Anda segera datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau adalah talenta, harta yang sudah dipercaya kepadaku. Tuhan, pimpinlah aku supaya bagaimana menjalankan talenta ini, sehingga saat Engkau datang, aku bisa memberikan laba ini kepada Engkau. Semoga saudara-saudari, kita semua bisa menjadi gadis yang bijaksana, pun juga hamba yang setia dan bijaksana, yang memberi makan pada waktunya, dan juga yang menjalankan talenta kita. Mulia bagi Tuhan.